Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Wah, luar biasa sekali. Indonesia di tangan Pak Prabowo betul-betul jadi sorotan dunia karena banyak pengusaha atau banyak usaha-usaha yang berbalik ke Indonesia datangnya langsung, bahkan membuat panik Malaysia. Bahkan di gedung DPR Malaysia pun jadi kekisruhan buat gaduh. Gimana videonya? Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Perniagaan telah menyebabkan pelabur beralih ke negara jiran yang lebih stabil dan kompetitif. 36-12 baca kan? Di mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengerilukan merujuk kepada kenyataan yang diberi oleh Farid tadi, di mana dia kata banyak pelabur sekarang tidak ataupun takut tidak percaya. Saya tak ada. Sedikit penjelasan Saya saja. Saya ada 10 minit lagi. Sedikit aja. Sementara itu negara-negara seperti Indonesia, contoh, Mana data awal yang kata pelabur tak percaya? bagaimana kerajaan dunia negara? keluar. Mana ada data awal? Baik. Dia nak minta tak benar kan? Saya tak pernah. Oh, okey. Saya ada 5 minit lagi. Yang lain tu aku tak tanya. Kalau rakyat saya dia beradab. Tu, Farid muntah apa? Farid muntah. Aku tak tanya kau, duduk, diam. Kalau rakyat beradab. Gaduh ya. Farid tak bagi laluan. Duduk. Farid tak bagi laluan. Dia pula menyebut. Farid tak bagi laluan. Duduklah kau tiga. Dia pula sibuk. Duduk. 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 Boleh tak masuk gaduh nak gaduh. Kalau orang Farid eja uyup. Weak sikit. Tetapi kalau mereka lari dan hakikatnya mereka lari, berapa banyak yang kita rugi. Jadi sebab itu saya nak pesan kepada tamu yang berhormat, tamu yang amat berhormat, supaya berwaspada dengan bercakap. Bila kita bercakap sembrono, hentam sana hentam sini, cuba kita lihat apa respon daripada Indonesia berkenaan dengan persidangan ASEAN yang kita jadi tuan rumah. Apa Indonesia kata? Oh, Ini memalukan negara. Dan ada lagi pemimpin-pemimpin lain menghina negara kita. Jadi sebab itu, kita sama-sama bangunkan negara. Pembangkang, pemerintah, kita sama-sama bangunkan negara. Dan saya kira Haji Lutong pun insya-Allah dia nampak taruh janggut, simpan janggut. Janggut pun dah putih dah. Sila gulung. Insya-Allah. Saya nak gulung satu perkara saja, iaitu berkenaan dengan sikit lagi putih. Hulu Terengganu tak ada masalah Tak, lagi. dia benarkan. Sikit je, ringkas je. 1 minit saja. Sila. Berkaitan dengan Saya ASEAN. nak bagi 1 minit sila gulung. Berkaitan dengan ASEAN ni, apa yang dilakukan oleh Islah, Presiden Indonesia itu ada kaitan dengan duduk. pelantikan Taksin sebagai penasihat ASEAN. Sekarang pun saudara-saudara, kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani gokil berani ya. mengoreksi diri, Pidato Pak Berani. Prabowo ya. membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Tar ketir nggak itu? Itu tekad kami. Kami akan terus, dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Gokil pidatonya ya. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. Tidak Suatu ragu-ragu perkara, bertindak. Ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Peringatan ya. Sekarang, siapa yang bandel, Berarti 100 itu 100 hari itu baru peringatan itu ya. siapa yang gablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh,
saya akan tindak. Tegas sekali ya. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Gak apa-apa. Ya, Rocky Gerung itu ya. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Iya. Beliau menyebutkan ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol tuh. Tapi Anda tahu kan siapa dia? Lalu saya Siapa tuh? panggilan WA untuk bertanya, apakah itu yang dimaksud oleh saya yang ketika itu menyebutkan istilah bajingan tolol? Ya tentu semua orang tahu konteksnya bahwa saya mengucapkan istilah bajingan tolol itu pada Presiden Jokowi waktu itu karena kebijakan dia yang tidak masuk akal. Padahal dia bilang presiden ke-8 ya kan. Ada yang panik ya kan. Jadi saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Bersihkan dirimu ya. Sebelum kau dibersihkan. Keras sekali kata-kata. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Ini udah mode serius, mode tegas ini ya Pak Prabowo ini. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi Waalaikumsalam warahmatullahi seringkali wabarakatuh. apa yang dipidatokan itu terhalang oleh situasi konkret di masing-masing kementerian, terhalang oleh semacam sebut aja kekacauan koordinasi di dalam sistem manajemen pemerintahan. Jadi sekali lagi kita lihat bagaimana intonasi dari Pak Prabowo hendak memberi tekanan kuat bahwa dia dipilih oleh rakyat dan hanya bekerja untuk rakyat. Oleh karena itu dia mengangkat peralatan, membentuk peralatan yang namanya kabinet. Kan itu dalam pikirannya. Jadi dipastikan oleh Presiden bahwa kabinet adalah peralatan untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Dan karena itu peralatan tidak boleh sedikit pun cacat di dalam upaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Jadi saya kira itu motivasi yang diucapkan oleh Presiden, bahkan dalam satu semangat untuk mengancam, sebetulnya nada mengancam Presiden bahwa dia akan pecat mereka yang ragu-ragu untuk membekali diri dan pergi melayani. Gitu deh ya videonya. Gokil kali. Itulah presiden kita ya. Tegas sekali, membuat negara Malaysia panik, membuat orang-orang yang cengkal, yang bebal di negara ini panik. Itulah Presiden Prabowo, ibaratnya pemimpin Korea versi tipis-tipis ya, Korea Utara. Kalau kita tahu pemimpin Korea Utara itu tegasnya minta ampun ya. Tapi ini Pak Prabowo tegasnya mungkin menyerupai sedikit-sedikit karena masih tidak terlalu sadis ya kan, tapi sadis gitu, nusuk gitu ya kan. Wah, keren. Oh gitu, siap video saya gimana menurut kalian, komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.